dirampok habis duitnya, lalu rampoknya ngasih 25.000 nih buat ongkos pulang. Jadi ini Jokowi ngerampok Indonesia 10 tahun, lalu Prabowo bilang, hidup Jokowi! Terima kasih Jokowi! Jadi saya mau tanya kepada para senior yang saya hormati ini, bagaimana caranya bikin Prabowo siuman? Titiknya di mana? Kumpulnya di mana? Berapa orang? Biar Mas Narko kasih komando. Setiap ada desakan kepada dinasti Jokowi, langsung muncul Prabowo untuk membela. Itu mari kita hormati Jokowi. Tapi ini memang strategi tikungan tajam yang sangat berbahaya. Joko Widodo betul-betul membuat kerusakan yang sangat berat. Tapi Prabowo tidak pernah mengeluh atas beban itu. Jadi jawaban saya... Korban Jokowi 7,5 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Said bilang ada 3 orang yang berperan penting kalau mau memajukan kubu Fafa. SBY, Mega, Prabowo. Bang Said, ini ada orang habis gajian, kerja bulanan gajian, lewat depan UKI malam-malam. Dirampok, Mas. Dirampok habis duitnya, lalu rampoknya ngasih 25.000 nih buat ongkos pulang. Lalu, nah persis ini saya mau ngomong. Lalu dia cerita di teman kantornya, gini-gini, perampoknya baik banget, gitu loh. Jadi ini Jokowi ngerampok Indonesia 10 tahun, lalu Prabowo bilang, hidup Jokowi! Terima kasih Jokowi! Gitu loh. Maksud saya begitu gitu loh. Jadi saya mau tanya kepada para senior yang saya hormati ini, bagaimana caranya bikin Prabowo siuman? Nggak perlu Mega, nggak perlu SBY. Kalau Prabowo siuman, bilang, Sigit, Listio, kamu usut. Kalau nggak, kamu saya pecat sekarang. Burhanuddin usut, kalau nggak, kamu usut sekarang. Tolong kasih tahu saya. Yang pertama. Yang kedua, saya mau lanjut ke sini. Titiknya di mana? Kumpulnya di mana? Berapa orang? Biar Mas Narko kasih komando. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Said itu diminta membuat Prabowo siuman. Gimana tuh? Saya tidak tahu apakah kebetulan setiap ada desakan kepada dinasti Jokowi, langsung muncul Prabowo untuk membela. Itu setiap. Contoh, saat mau pelantikan penentuan menteri, langsung menghadap ke Solo kan. Karena saat itu bahwa isu bahwa menteri-menteri dari Jokowi out dan masuk PDIP. Langsung Prabowo terbang ke Solo 13 Oktober menghadap Jokowi. Pada saat acara Gerindra di Sentul yang teriak hidup Jokowi, itu kan kejadiannya begini. Pada saat sampai sekarang Gerindra kan belum menentukan pengurusnya. Karena saat itu Muda akan maju 2029. Info yang kita dapat, Jokowi marah karena mau anaknya. Maka diobati dengan teriak hidup Jokowi. Pura-pura hidup. Ya, nggak tahu siapa itu beneran. Nah, yang ketiga, saat Bobi mulai disentuh dan sekitar ini di Medan, itu langsung menyatakan mari kita hormati Jokowi. Jadi memang saya nggak tahu, kalau kita tanya orang-orangnya menyatakan ini strategi, tapi ini memang strategi tikungan tajam yang sangat berbahaya. Karena mohon maaf, di sekitar Prabowo itu adalah orang-orang Jokowi. Orang-orang Jokowi. Yang ada pendukung Jokowi 24 karat mungkin ada di ruangan ini. Nah, itu yang problem, Pak. Jadi, menurut saya, ya saya setiap ini berdoa saja, ya Allah, bikin siuman Prabowo kembali ke jati dirinya,
musuh utama Prabowo adalah otaknya dipaksa keberlanjutan, tapi pikirannya itu adalah menyelesaikan paradoks Indonesia. Nah, itu kontradiksi terus dalam diri ini. Jadi saya hanya mengajak semua ini, mari kita sama-sama berdoa agar Prabowo jadi siuman dan lepas dari bayang-bayang Joko Widodo. Karena Joko Widodo betul-betul membuat kerusakan yang sangat berat. Tapi Prabowo tidak pernah mengeluh atas beban itu. Coba kemarin waktu 2024 Oktober kan menyatakan utang cuma 8.000 triliun. Tahu-tahu sekarang di muka Menteri Keuangan menjadi 10.000 triliun. Berarti hanya sekian bulan bertambah 2.000 triliun. Artinya ini kerja duet Mulyono Mulyani, ya Mulyono Mulyani yang selalu dibangga-banggakan itu menyembunyikan utang agar nama baik Prabowo Jokowi masih bagus. 2.000 triliun dalam waktu 2-3 bulan. Ini clear sekali. Jadi, nah terus Pak Prabowo masih percaya Mulyani, masih percaya yang lain, sementara dia dikerjain. Jadi saya menganggap, ya Allah, saya tahu, saya berharap betul pemikiran Prabowo masih tetap patriotisme dan nasionalisme bergaya Rambo, malah saya katakan ultranasionalis, tapi hatinya janganlah terlalu maha pengasih kepada perusak negeri ini. Karena saya menyatakan Pak Prabowo sekarang walaupun pidatonya mulutnya menyatakan berantas korupsi, ambil aset negara, tapi terlalu maha pengasih kepada para perampok. Terima kasih. Baik. Jadi jawaban saya, mari kita semua berdoa agar kembali Prabowo siuman. Ya, Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tepuk tangan untuk kita semua.